Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Taufikullah Dahlan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran dan tak lupa pula kepada teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali pada mata kuliah media pembelajaran. Nah, sebelumnya perkenalkan diri saya Laliatul Munawwaroh dengan NPM 245060057 yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Saya tidak sendiri, selanjutnya untuk kepada rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Rika Oktavinda dengan NPM 2450654. Perkenalkan, nama saya Saupika Nur Alipa dengan NPM 2450660. Perkenalkan, nama saya Zafira Sugiyarti Kautsar dengan NPM 245060065. Perkenalkan, nama saya Nuraini Amelia Andani dengan NPM 2450666. Perkenalkan, nama saya Raiza Zulhaya Samiba dengan NPM 245060075. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperkenalkan dirinya. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita mulai saja presentasi pada hari ini. Untuk presentator pertama, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Ini boleh slide-nya boleh diulang. Next. Sebentar ya. Sebentar ya gangguan. Sebelumnya, latar belakang lihat. Yang sebelumnya, latar belakang. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada perkembangan teknologi membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Salah satunya melalui model pembelajaran berbasis e-learning. E-learning merupakan pembelajaran yang memanfaatkan internet dan perangkat digital sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih fleksibel, interaktif, dan dapat dilakukan kapan saja serta di mana saja. Tetapi penerapan e-learning masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan fasilitas, jaringan internet, dan kemampuan penggunaan teknologi. Nah, oleh karena itu diperlukan pemahaman mengenai penerapan pembelajaran berbasis e-learning agar dapat berjalan secara efektif. Nah, kalau dilihat lebih dalam, penggunaan e-learning ini tidak hanya sekedar belajar lewat internet, tetapi juga membuat proses pembelajaran jadi lebih bervariasi dan tidak monoton. Nah, guru itu bisa menyampaikan materi dengan cara yang lebih kreatif, interak, eh, lebih kreatif misalnya itu melalui video, presentasi interaktif, atau forum diskusi online sehingga siswanya itu lebih mudah memahami materi.
Nah, selain itu, e-learning juga memudahkan dalam pengumpulan tugas dan komunikasi antar guru dan siswa tanpa harus bertemu secara langsung. Nah, namun keberhasilan pembelajaran ini tuh sangat bergantung pada kesiapan guru dan siswanya dalam menggunakan teknologi, serta bagaimana pembelajaran tersebut itu dapat dirancang agar tetap efektif dan tidak menurunkan pemahaman siswa meskipun dilakukan secara daring. Nah, oleh karena itu, diperlukan penerapan yang tepat agar e-learning benar-benar dapat mendukung proses pembelajaran dan memberikan hasil yang maksimal. Boleh next? Boleh di next, Lia. Ini udah di Nah, di sini ada Nah, di sini ada pengertian e-learning. Nah, e-learning merupakan proses pembelajaran berbasis elektronik yang memanfaatkan perangkat digital dan jaringan internet sebagai media pembelajaran. Nah, e-learning hadir sebagai solusi dari keterbatasan pendidikan konvensional yang dibatasi ruang dan waktu. Nah, menurut beberapa ahli, menurut Deka Capraris serta Harrison dan Bergen 2000, e-learning itu E-learning itu sering disebut sebagai online learning karena sama-sama menggunakan internet sebagai media utama dalam pembelajaran. Nah, mereka itu menjelaskan bahwa fungsi utamanya adalah sebagai penyedia informasi atau bahan ajar dalam bentuk digital. Nah, sehingga siswanya itu bisa mengakses materinya itu dengan lebih mudah. Nah, namun ada perbedaan antara keduanya, yaitu pada e-learning biasanya masih ada peran guru yang mengarahkan jalannya pembelajaran, misalnya dalam memberikan materi ataupun tugas. Nah, sedangkan pada online learning, siswanya itu lebih berperan aktif dan mandiri karena mereka yang lebih menentukan cara belajar mereka sendiri. Nah, jadi dari penjelasan tersebut bisa dipahami bahwa e-learning dan online learning itu memiliki tujuan yang sama, yaitu mempermudah proses pembelajaran, tapi cara pelaksananya itu sedikit berbeda sesuai dengan peran guru dan tingkat kemandirian siswa. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk presentator pertama yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya untuk presentator kedua, saya persilakan. Next moderator. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu karakteristik e-learning. Nah, menurut Rusman et al., e-learning ini memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung proses pembelajaran. Yang pertama itu interactivity. Artinya, e-learning ini tidak bersifat satu arah seperti ceramah tradisional, tetapi memungkinkan komunikasi dua arah, bahkan multi arah. Nah, siswa ini tidak hanya menerima materi, tapi juga dapat bertanya, berdiskusi, dan mengerjakan kuis. Lalu yang kedua, independensi. Nah, e-learning ini menuntut siswa untuk mengontrol proses pembelajarannya sendiri tanpa bergantung kepada guru. Siswa ini dapat mengatur waktu, tempat, dan kecepatan belajar masing-masing. Hal ini dapat mendorong siswa untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab. Lalu yang ketiga itu accessibility. Nah, e-learning ini berarti adanya kemudahan dalam mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Lalu enrichment atau pengayaan, nah ini tuh berkaitan dengan adanya sumber belajar tambahan yang lebih beragam seperti video, artikel, jurnal gitu, terus media digital lain untuk memperluas pemahaman. Nah, karakteristik ini menjadikan pembelajaran ini lebih menarik dan tidak akan monoton. Next. Lalu selanjutnya, e-learning ini dapat memberikan berbagai manfaat dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama itu fleksibilitas waktu dan tempat. Nah, e-learning ini dapat menghilangkan batasan ruang dan waktu. Nah, pembelajarannya ini bisa secara asinkronus dan bisa diulang kapan saja. Lalu ada independent learning. Siswa ini adalah pemegang kendali atas kesuksesan belajarnya masing-masing. Artinya, siswa ini menjadi pusat atau e-learning ini
ini student center. Nah, pembelajarannya ini siswa ini aktif mencari informasi dan tidak hanya bergantung kepada guru. Lalu menghemat biaya. Nah, e-learning ini secara finansial ini dapat menghemat biaya transportasi, lalu administrasi pengelolaan, dan lain-lain gitu. Nah, dengan manfaat tersebut, e-learning ini menjadi solusi pembelajaran yang efektif di era digital. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih presentator kedua yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya untuk presentator ketiga saya persilakan. Terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan dalam penerapannya terdapat beberapa jenis model pembelajaran berbasis e-learning yang digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama ada asynchronous online learning, yaitu merupakan model pembelajaran daring yang dilakukan secara langsung atau tidak dalam waktu yang bersamaan antara pengajar dan peserta didik. Nah, pada model ini peserta didik bersamaan antara pengajar dan peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja sesuai dengan waktu dan kecepatan belajar masing-masing. Nah, materi ini biasanya disediakan dalam bentuk dan kecepatan belajar masing-masing. Materinya biasanya disediakan dalam bentuk video, modul, forum diskusi, maupun tugas online. Model ini memberikan fleksibilitas tinggi karena peserta didik tidak harus hadir pada waktu tertentu untuk mengikuti pelajaran. Nah, selanjutnya ada synchronous online learning. Adalah model pembelajaran online yang dilakukan secara langsung atau real time melalui media digital seperti video conference atau webinar. Nah, dalam model ini, guru dan peserta didik berada dalam waktu Oh, maaf moderator, itu udah di next belum ya untuk slide-nya? Nah, ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis e-learning. Yang pertama ada asynchronous online learning. Nah, ini model pembelajaran yang dilakukan tidak secara langsung atau tidak dalam waktu bersamaan antara pengajar dan peserta didik. Pada model ini, peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja sesuai dengan waktu dan kecepatan belajar masing-masing. Materi biasanya disediakan dalam bentuk video, modul, forum, diskusi, maupun tugas online. Model ini memberikan fleksibilitas tinggi karena peserta didik tidak harus hadir pada waktu tertentu untuk mengikuti pembelajaran. Nah, yang kedua ada synchronous online learning. Model pembelajaran online yang dilakukan secara langsung atau real time melalui media digital seperti video conference atau webinar. Nah, dalam model ini, guru dan peserta didik berada dalam waktu yang sama sehingga interaksi dapat berlangsung secara langsung. Nah, pembelajaran ini memungkinkan adanya tanya jawab, diskusi, serta penjelasan materi secara interaktif, sehingga proses belajar terasa seperti pembelajaran tatap muka. Nah, yang ketiga ada hybrid online learning. Merupakan model pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Model ini memanfaatkan teknologi digital sebagai pendukung proses belajar mengajar. Nah, sementara sebagian kegiatan tetap dilakukan secara langsung di kelas. Dengan adanya kombinasi tersebut, peserta didik dapat memperoleh interaksi langsung dengan guru maupun teman belajar. Nah, selanjutnya ada komputer Managed Learning atau CML adalah model pembelajaran yang menggunakan komputer untuk mengelola proses pembelajaran.
Sistem komputer digunakan untuk menyimpan data peserta didik, mengatur jadwal pembelajaran, memantau perkembangan belajar, serta melakukan penilaian secara otomatis. Model ini membantu pengajar dalam mengelola administrasi pembelajaran agar lebih efektif dan terstruktur. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada Computer Assistant Instruction atau CAI, merupakan model pembelajaran yang menggunakan komputer sebagai alat bantu utama dalam penyampaian materi pembelajaran. Materi ini disajikan dalam bentuk multimedia seperti teks, audio, animasi, gambar, maupun video interaktif, sehingga dapat meningkatkan minat dan pemahaman peserta didik. Nah, model ini juga memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri dengan bantuan teknologi komputer. Nah, selanjutnya ada collaborative online learning. Ini adalah model pembelajaran yang menekankan kerjasama antar peserta didik dalam proses belajar. Nah, peserta didik dapat berdiskusi, bertukar ide, dan mengerjakan tugas kelompok, dan memecahkan masalah bersama melalui platform digital. Model ini bertujuan meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan berpikir kritis peserta didik dalam lingkungan pembelajaran daring. Nah, selanjutnya individual online learning merupakan model pembelajaran yang dilakukan secara mandiri oleh peserta didik melalui media online. Nah, dalam model ini peserta didik belajar sesuai kemampuan dan kebutuhan kecepatan masing-masing tanpa banyak interaksi dengan peserta lain. Model pembelajaran ini cocok digunakan untuk meningkatkan kemandirian belajar, serta memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menentukan waktu dan strategi belajar. Mungkin cukup materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk presentator ketiga. Selanjutnya, presentator keempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang media dan platform berbasis e-learning. Platform dalam pembelajaran berbasis e-learning dapat terbagi menjadi media dan platform digital yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar agar lebih efektif, interaktif, dan fleksibel. Nah, di antaranya ada yang pertama, Learning Management System atau LMS, yaitu platform yang digunakan untuk mengolah pembelajaran online. Guru bisa membagikan materi, tugas, kuis, nilai, dan absensi. Contohnya seperti kayak Google Classroom, Moodle, Edmodo, Schoology, dan Rumah Belajar. Terus yang kedua ada platform video conference. Nah, platform ini digunakan untuk belajar tatap muka secara online melalui video dan suara secara langsung. Contohnya ada aplikasi kayak Zoom Meeting, Google Meet, dan Microsoft Teams. Platform ini membantu pembelajaran menjadi lebih interaktif dan mudah dipahami. Yang ketiga ada media sosial dan aplikasi belajar. Aplikasi seperti WhatsApp dan Telegram digunakan untuk diskusi, mengirim materi, dan tugas. Selain itu juga ada aplikasi seperti Ruang Guru, Zenius, Kuiper, dan Rumah Belajar yang membantu siswa agar belajar mandiri dan menjadi lebih fleksibel. Terus yang keempat ada website pembelajaran. Website pembelajaran menyediakan berupa teks, gambar, video, dan latihan soal. Contohnya kayak Wordwall, Kahoot, Genially, dan Google Site. Media ini juga membuat pembelajaran lebih menarik dan membantu meningkatkan kemampuan digital siswa. Nah, yang terakhir ada media audiovisual. Nah, media audiovisual ini menggabungkan antara suara dan gambar, seperti video pembelajaran dan YouTube. Media ini membantu siswa lebih mudah memahami materi yang membuat mereka jadi lebih menarik untuk belajar. Boleh di next, moderator? Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan di sini ada beberapa keuntungan dari proses e-learning, yaitu meliputi efisiensi biaya, kemudahan akses, aktivitas, interaksi, dan kolaborasi. Nah, yang pertama itu ada efisiensi biaya.
manfaat utama e-learning adalah kemampuan dalam menekankan biaya pelatihan organisasi, baik dari perusahaan maupun pendidikan dapat mengurangi pengeluaran yang tidak perlu menyediakan ruang kelas seperti kayak isinya kayak ada papan tulis, proyektor, dan alat tulis. Yang kedua ada fleksibilitas waktu. Nah, waktu yang fleksibilitas ini memungkinkan peserta didik untuk mengatur waktu belajar mereka karena materi pembelajaran dapat diakses secara online dan kapan saja sesuai keinginan. Yang ketiga ada fleksibilitas tempat. Jadi dengan adanya e-learning ini, peserta didik yang dapat mengakses materi pembelajaran dari mana saja asalkan komputer mereka terhubung ke jaringan internet. Nah, selanjutnya ada efektivitas pembelajaran. Nah, e-learning merupakan teknologi terbaru sehingga minat pelajar untuk mencobanya meningkatkan jumlah peserta pun bertambah. E-learning yang didesain pendekatan pembelajaran terkini membuat pelajar lebih memahami materi yang disampaikan. Nah, yang terakhir ada ketersediaan materi kapan saja. E-learning ini bisa diakses kapan saja dan di mana saja dari berbagai lokasi yang terhubung dengan internet, sehingga bisa dianggap sebagai buku saku yang membantu menyelesaikan tugas atau pekerjaan kapan saja. Nah, ada kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya yang di sini ada, yang pertama ada interaksi langsung. Jadi minimnya interaksi antara pengajar dan murid, bahkan antara murid dan muridnya sendiri, keterbatasan interaksi ini dapat menghambat pembentukan nilai dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya ada perubahan peran guru. Kecenderungan ini untuk mengesampingkan aspek akademik ataupun sosial, sebaliknya justru memperkuat aspek bisnis. Terus motivasi belajar siswa. Jadi proses belajar dan mengajarnya lebih condong ke arah pelatihan dibanding pendidikan. Terus keterbatasan akses internet. Nah, tidak semua lokasi memiliki akses internet yang mungkin terkait dengan ketersediaan listrik, telepon, ataupun komputer. Nah, yang terakhir itu ada kurangnya keterampilan teknologi. Jadi, ada beberapa orang yang tidak begitu paham teknologi, atau bisa dibilang kayak gagap teknologi. Mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih presentator keempat. Selanjutnya untuk presentator terakhir saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari faktor keberhasilannya. Nah, ini ada eh, keberhasilan, kesiapan, dan kompetensi pengguna. Nah, keberhasilan e-learning ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dan peserta didik dalam menggunakan teknologi. Nah, jika pengguna memahami cara memakai platform digital seperti LMS, Zoom, atau Google Classroom, maka proses pembelajaran akan berjalan lebih efektif dan tidak banyak hambatan teknis. Yang kedua ada kualitas sistem dan infrastruktur. Jadi jaringan internet ini perangkat belajar dan aplikasi yang digunakan harus mendukung proses pembelajaran. Jika koneksi internet lambat atau sistem sering error, ya, jadi peserta didik itu akan kesulitan mengikuti materi secara maksimal. Nah, yang ketiga ada kualitas materi dan desain pembelajaran. Jadi materi pembelajaran harus dibuat lebih menarik begitu, interaktif dan mudah dipahami. Misalnya menggunakan video pembelajaran, kuis online, animasi, atau diskusi virtual agar peserta didik itu tidak cepat bosan begitu. Dan selanjutnya ada peran dan dukungan guru. Jadi guru itu tetap memiliki peran penting sebagai fasilitator dan pembimbing dalam e-learning. Guru tidak hanya memberikan materi, tetapi juga memotivasi siswa, mengarahkan, dan membantu peserta didik itu ketika mengalami kesulitan. Selanjutnya ada dukungan institusi, yaitu sekolah atau kampus itu perlu menyediakan fasilitas dan kebijakan yang mendukung pembelajaran digital. Yang keenam ada interaksi dan komunikasi. Jadi komunikasi antara guru dan peserta didik itu harus tetap aktif walaupun dilakukan secara online.
Dan yang terakhir ada motivasi dan sikap pengguna. Nah, motivasi belajar menjadi faktor utama dalam e-learning karena peserta didik itu dituntut lebih mandiri dan disiplin dalam mengatur waktu belajar. Minta tolong di next. Nah, selanjutnya ini ada peran guru dan peserta didik. Yang pertama ini ada dari peran guru ya. Jadi guru itu dalam pembelajaran berbasis e-learning itu, guru tidak jadi menjadi satu-satunya sumber informasi, tetapi berperan penting dalam membimbing dan mengarahkan proses pembelajaran agar berjalan efektif efektif dan interaktif. Jadi peran guru itu menjadi fasilitator, mediator, dan perancangan pembelajaran digital seperti memanfaatkan MS video, pembelajaran, dan kuis online. Lalu ini ada peserta didiknya. Jadi dalam pembelajaran berbasis e-learning itu, peserta didik berperan sebagai subjek utama yang aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran. Dan peran peserta didiknya pun yaitu mengatur waktu belajar, memahami materi secara mandiri, mencari sumber belajar tambahan di internet, berpartisipasi dalam diskusi online, dan juga bekerja sama dalam tugas berkelompok. Jadi, peserta didik itu tidak hanya menerima materi dari guru, tapi juga harus mampu mengeksplorasi informasi sendiri dengan dampingan guru ataupun kalau di rumah oleh orang tuanya begitu. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih presentator terakhir yang telah memaparkan materinya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materinya. Baik, mungkin selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. E-learning merupakan sistem pembelajaran berbasis teknologi dan internet yang memudahkan proses belajar tanpa batas ruang dan waktu. E-learning memiliki karakteristik interaktif, mandiri, fleksibel, dan didukung berbagai media digital dalam pembelajaran. Selain memiliki kelebihan seperti fleksibilitas dan efisiensi biaya, e-learning juga memiliki kekurangan seperti keterbatasan interaksi langsung dan ketergantungan pada internet. Keberhasilan e-learning dipengaruhi oleh kesiapan pengguna, kualitas sistem, peran guru, dan juga motivasi peserta didik. Mungkin cukup sekian presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.